Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Indah Mayangsari. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan limpahannya lah sehingga kita dapat menyelesaikan video ini, dan salam dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang mengangkatkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran evaluasi proses pembentukan bahasa Inggris dan dari dosen pengampu Pak Wahyudin SPD MED. Teori humanistik atau biasa disebut teori humanisme yang dikutip oleh Ratna Shiva Rasmahana. Teori ini muncul pada tahun 1940-an sebagai reaksi ketidakpastian terhadap pendekatan psikoanalisasi dan behavioristik. Sebagai sebuah aliran psikologi, aliran ini boleh dikatakan relatif masih muda, bahkan beberapa ahlinya masih hidup dan terus-menerus mengeluarkan konsep yang relatif dengan bidang pengkajian psikologi yang sangat menekankan pentingnya kesadaran aktualisasi diri dan hal-hal yang bersifat positif tentang manusia. Satu dari tokoh penting dari humanistik adalah teorinya adalah Abraham Maslow, bahwa menurutnya implikasi dari teori Maslow dalam dunia pendidikan sangat penting. Apabila seorang guru melakukan proses belajar mengajar, misalnya guru memperhatikan teori ini, apabila seorang guru menemukan kesulitan untuk memahami mengapa anak-anak tertentu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengapa anak-anak tidak tenang di dalam kelas, atau bahkan anak-anak tidak memiliki motivasi untuk belajar dengan baik. Di sini kita bisa melihat bahwa teori Abraham Maslow dapat diselesaikan dengan teori-teori humanistik dengan mencari penyebab mengapa siswa mengalami peristiwa-peristiwa yang akan menyebabkan siswa tidak belajar dengan baik. Kita tidak bisa menyalahkan siswa atas kejadian ini secara langsung. Sebelum kita memahami bahwa mungkin ada proses yang tidak terpenuhi kebutuhan yang berada di bawah kebutuhan untuk tahu dan mengerti. Bisa jadi anak-anak tersebut belum sarapan pagi, atau bisa jadi anak-anak tidak tidur nyenyak, dan masalah-masalah pribadi lainnya. Guru harus melakukan strategi untuk bisa memberi pemahaman kepada siswa untuk memahami dirinya sendiri dan lingkungannya, memberi pemahaman bahwa belajar adalah usaha memanusiakan manusia, dan guru juga berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya, bukan sudut pandang pengamatannya. Pada student-centered learning atau belajar yang berpusat pada siswa merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik secara aktif dan mandiri, serta bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan. Dengan belajar yang berpusat dengan siswa, diharapkan mampu mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis, mengembangkan sistem dukungan sosial untuk belajar, dan mampu memilih gaya belajar yang paling efektif, dan diharapkan menjadi lifelong learner dan memiliki jiwa entrepreneur. Salah satu metode belajar berpusat pada siswa adalah belajar berkolaborasi. Adalah bahwa pembelajaran ini merupakan proses yang aktif. Mahasiswa mampu mengasimilasi informasi dan menghubungkan dengan pengetahuan baru melalui kerangka acuan pengetahuan sebelumnya, memberi pemahaman dan menerapkan pembelajaran yang efektif. Teori humanistik ini adalah teori yang juga cocok untuk pendidikan yang bersifat membentuk karakter atau mengubah sifat, munculnya perasaan senang tanpa paksaan, melatih peserta didik sebagai pribadi yang bebas, tidak terkait dengan pendapat orang lain.
serta memunculkan kreativitas siswa dan cenderung merekatkan hubungan sosial antara peserta didik, tetapi akan memungkinkan peserta didik untuk sulit memahami potensi dirinya sendiri, dan juga siswa akan tertinggal apabila salah satu dari mata pelajaran tidak mereka sukai, sehingga mereka akan tertinggal bila tidak ikut dalam mata pelajaran tersebut. Misalnya konteks pembelajaran pada teori humanistik dipakai dalam teori pembelajaran kita sebagai guru olahraga dengan memberikan teori humanistik yang melatih pribadi yang bebas ataupun menghasilkan perasaan yang senang terhadap siswa, tetapi kita juga harus memahami karakteristik siswa masing-masing. Contoh misalnya, si Alia suka dengan olahraga karena memiliki tubuh yang kecil, dan yang si Budi memiliki tubuh yang besar sehingga dia tidak suka dengan mata kuliah atau mata pembelajaran olahraga. Disinilah kita harus memahami karakteristik masing-masing siswa untuk bisa menghasilkan pembelajaran yang efektif dan yang baik. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang materi humanistik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.